Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Nogososro dan Sapu Inten untuk sobat semua. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan bahwa Maiso Jenar, Kebu Kanigoro, Paniling dan Ki Darbo terkejut ketika orang berjubah abu-abu itu membuka topengnya, dan terbukalah rahasia siapakah orang yang berjubah abu-abu itu. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Orang berjubah abu-abu itu mengangguk-anggukkan kepalanya, lalu jawabnya, "Kau memang jujur dan berterus terang, tapi kau terlalu tergesa-gesa. Sudah berapa kali aku isyaratkan kepadamu bahwa sekarang ini sedang ada pertentangan yang tajam terjadi di Demak antara keturunan Sultan Trenggono dan keturunan Sekar Siturepen. Karena itu, kau masih harus menilai siapakah di antara mereka yang patut mendapat sifat kandel itu. Kalau kau muncul sekarang dengan pusaka-pusaka itu, maka akibatnya akan menjadi lebih parah. Mereka menjadi semakin bernafsu dalam pertentangan-pertentangan yang akan timbul. Kedua pusaka itu akan merupakan penyebab pula, karena mereka merasa perlu untuk memilikinya. Dengan demikian, kau membantu menimbulkan persoalan-persoalan baru yang akan menambah ketegangan. Bahkan akan dapat menimbulkan pertumpahan darah di antara para perwira, bintara, dan tamtama. Kalau demikian yang terjadi, maka tinggal menunggu besok atau lusa, Demak pasti akan binasa. Sebab yang akan berhadapan sebagai lawan dalam pertentangan itu adalah kekuatan-kekuatan Demak sendiri, baik yang berpihak kepada keturunan Sekar Siturepen maupun yang berpihak kepada Sultan Trenggono. Setiap jiwa yang melayang karenanya adalah kerugian yang harus ditanggung oleh Demak sendiri. Karena itu janganlah suasana menjadi bertambah tegang. Mudah-mudahan mereka dapat memecahkan persoalan itu dengan baik, dengan musyawarah di antara kekuatan-kekuatan Soko Guru Demak sendiri. Mendengar keterangan itu, Maiso Jenar menundukkan kepala dalam-dalam. Demikian pula Kebu Kanigoro. Sedangkan Radite dan Anggoro mendengarkan dengan penuh perhatian. Dengan demikian, orang berjubah abu-abu itu meneruskan, setiap orang Demak akan dapat mencurahkan tenaganya untuk kesejahteraan negeri, membangun tempat-tempat ibadah dan pendidikan, suro-suro dan langgar. Di samping itu, setiap prajurit Demak akan berkesempatan untuk menumpas habis golongan-golongan yang tidak senang melihat Demak menjadi bulat. Maka setelah itu akan terjalinlah kesatuan hati rakyat, ketentraman, hidup dengan berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa tanpa mendapat gangguan dalam pangkuan tanah tumpah darah yang gemah ripah roh jinawi, toto titi tentrem kerto rarjo, tanpa bibit-bibit pertentangan yang ditaburkan di hari ini yang akan tumbuh dan menjadi lebat di hari kemudian. Ketika orang berjubah abu-abu itu berhenti, terdengarlah kokok ayam bersaut menyambut datangnya fajar. Fajar yang tidak akan dapat ditunda oleh siapapun. Ia akan datang apabila saatnya datang, biarpun ayam jantan tidak berkokok. Demikianlah kekuasaan Tuhan yang melampaui segenap kekuasaan yang ada. Maiso Jenar sadar akan ketergesaannya. Ia agaknya kurang dapat menanggapi setiap ajaran isyarat yang diberikan.
baik oleh seorang yang berjubah abu-abu yang dijumpainya dahulu di jalannya yang hampir sesat dan kehilangan akal, maupun oleh orang itu juga dalam pakaiannya sebagai seorang panembahan. Namun demikian masih saja ada beberapa hal yang belum dapat dipahami. Apakah dengan ditemukannya keris itu justru tidak dapat menghentikan persekintaan antara dua golongan besar itu? Tapi di samping itu timbul pula pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut di dalam dadanya, juga di dada Kebu Kanigoro dan kedua murid Pasingsingan itu. Demikian besar minat orang yang berjubah abu-abu itu terhadap persatuan dan kesatuan Demak, sehingga mustahil kalau ia tidak memiliki sangkut paut yang sangat rapat dengan kedua golongan itu. Meskipun demikian, meski berbagai pertanyaan bergelut di dalam dada setiap orang yang duduk dalam lingkaran kecil itu, namun tak seorang pun yang menyatakannya. Agaknya orang berjubah abu-abu itu sudah merasa perlu untuk menyatakan dirinya tanpa satu pertanyaan pun. Dalam sesaat orang tua berjubah itu berdiam diri memandang setiap wajah dari keempat orang yang dengan penuh minat mendengarkan ceritanya, dan ketidaksabaran matanya hingga pada wajah Maiso Jenar. Tertangkaplah banyak sekali persoalan yang ingin dikatakannya, namun tak sepatah kata pun yang terloncat dari mulutnya. Orang tua yang berjubah abu-abu itu agaknya dapat merasakan persoalan-persoalan itu. Karena itu ia meneruskan, Maiso Jenar, seandainya salah seorang dari mereka memiliki kedua keris itu sekalipun, tidaklah dapat dianggap sebagai suatu jaminan bahwa persengketaan mereka akan mereda. Sebab dengan memiliki kedua keris itu tidaklah berarti bahwa ia mutlak dapat memegang pemerintahan di Demak, selama jiwa orang itu masih belum menjadi luluh dengan jiwa kedua keris itu. Apabila seseorang telah benar-benar dapat menguasai serta jiwa kedua keris itu luluh dalam dirinya, barulah ia mendapat sifat kandel yang sebenarnya. Selama masih ada jarak antara seseorang dengan keris itu, maka selama itu keris-keris yang keramat itu sama sekali tak akan berguna. Karena itulah maka meskipun orang yang berjubah abu-abu bagaimana Goliat berhasil menyimpan kedua keris itu, seandainya ia ingin megang tampuk pemerintahan Demak, hal itu tidak akan dapat dicapainya, sebab jiwa keris itu tidak dapat luluh ke dalam dirinya. Juga orang-orang dari golongan hitam itu pun akan tidak mempunyai sesuatu arti apabila mereka memiliki kedua pusaka Demak itu. Kembali orang tua itu berhenti di luar cahaya matahari pagi telah memercik hinggap di dedaunan. Burung-burung dengan riangnya berkicau bersautan. Demikianlah padepokan yang sepi itu seolah-olah telah terbangun dari tidurnya. Namun halaman-halaman rumah penduduk padepokan itu masih nampak sepi. Satu dua orang yang telah muncul dari ambang pintunya dengan tergesa-gesa pergi ke sungai, sedang yang lain dengan sibuk menyalakan api untuk merebus air. Di sana sini terdengar jeritan anak-anak kecil yang memanggil ibunya ketika mereka terbangun dari tidurnya yang nyenyak, seolah-olah mereka kecewa kehilangan mimpi yang segar. Dalam kecerahan pagi itu nampaklah orang-orang yang duduk di atas sebuah balai-balai besar di rumah Paniling masih belum berkisar dari tempatnya. Mereka masih dengan asiknya mendengarkan kisah dari orang tua yang berjubah abu-abu itu. Sementara itu tiba-tiba orang yang berjubah abu-abu itu berkata, "Radite, biarlah aku melepaskan jubah abu-abuku, supaya orang-orang yang lewat di muka rumahmu ini tidak menjadi keheranan-heranan melihat pakaianku yang tidak biasa di pedukuhanmu ini." Dengan tergopoh-gopoh Radite mempersilahkan orang tua itu masuk ke dalam sebuah ruangan untuk berganti pakaian. Untunglah bahwa hal itu segera dilakukan, sebab ketika matahari telah semakin naik di atas punggung perbukitan, nampaklah jalan-jalan pedukuhan itu mulai sibuk.
Beberapa orang telah mulai turun ke sawah dengan binatang-binatang kesayangan mereka. Menjelang saat tanam padi, demikianlah ketika beberapa orang lewat di muka pondok. Di ujung pedukuhan itu, mereka melihat 2 ekor kuda tertambat di halaman. Karena itu teringatlah mereka bahwa kemarin mereka melihat dari celah-celah pintu mereka. 2 orang berkuda lewat di jalan pedukuhan itu. Karena itu sesuai dengan watak-watak mereka yang sederhana dan penuh rasa kekeluargaan. Mereka pun merasa berkepentingan pula dengan penunggang-penunggang kuda itu. Meskipun demikian, mereka terheran-heran pula ketika mereka melihat bekas-bekas tanaman yang terinjak-injak di halaman. Ketika beberapa orang menjenguk ke dalam rumah itu, dilihatnya beberapa orang duduk-duduk di atas balai-balai besar bersama-sama dengan Ki Paniling dan Ki Darbo. Karena itu dengan ramahnya mereka menyambut kehadiran mereka. Dengan tergopoh-gopoh pula Paniling dan Darbo mempersilahkan mereka masuk dan memperkenalkan mereka yang masih dapat mengenal Maiso Jenar. Karena itu terdengar suara orang itu, "Hei Kakang Paniling, bukankah ini kemenakanmu yang beberapa tahun yang lalu pernah datang kemari?" Ki Paniling tersenyum lebar, jawabnya, "Otakmu agaknya baik sekali. Ya, iyalah, kemenakan yang beberapa tahun yang lalu pernah datang kemari." Kemudian sambil tertawa-tertawa bangga atas pujian itu, orang itu bertanya seterusnya, "Dan siapakah yang 2 lagi?" "Ya juga kemenakanku," sahut Paniling. "Dan yang 1 lagi?" Tiba-tiba ia menjadi ragu-ragu. Bagaimana? Ia mesti menyebut gurunya. Untunglah bahwa gurunya segera menyaut, "Aku adalah kakaknya, ayah anak-anak ini." "Oh," terdengar beberapa orang bergumam. Lalu berkata salah seorang di antaranya, "Selamatlah Kakang berkunjung ke pedukuhan ini. Mudah-mudahan Kakang kerasan pula dan sudi singgah ke rumah tetangga-tetangga di sebelah." Pasti," jawab guru Radite itu. "Aku akan tinggal beberapa hari di sini dan aku akan singgah di rumah kalian apabila waktuku memungkinkan." Demikianlah terjadi percakapan yang akrab dan semanak di antara mereka. Percakapan yang sama sekali tidak dibumbui oleh maksud-maksud lain daripada apa yang mereka percakapkan. Penduduk pedukuhan itu sama sekali tidak mengenal cara-cara yang dilapisi oleh sifat berpura-pura. Dada mereka tak ubahnya seperti sebuah kitab lontar yang terbuka. Tiap orang yang berkepentingan akan langsung dapat membacanya kata demi kata. Demikianlah huruf itu membentuk kata-kata serta kalimat-kalimat. Demikianlah maksud serta isi dari kitab itu sebenarnya. Tapi mereka tidak lama berada di tempat itu karena sawah serta ladang mereka selalu menunggu uluran tangan para petani yang dengan setia dan tekun menggarapnya tanpa banyak persoalan. Mereka bekerja untuk memetik hasilnya. Karena itu mereka sadar bahwa apabila mereka tidak bekerja, maka mereka pun akan kelaparan. Dengan demikian mereka tidak pernah berpikir lain daripada kesejahteraan pedukuhan mereka, tergantung atas kesanggupan serta kemauan mereka bekerja. Dan seandainya ada orang lain yang berbelas kasih memberi kepada pedukuhan itu kesejahteraan yang melimpah ruah, maka pastilah itu bukan hal yang sewajarnya. Pastilah dengan demikian mereka mempunyai pamrih. Tidak-tidaknya orang-orang dari pedukuhan itu akan terikat oleh suatu perasaan berutang budi. Dan dengan demikian hilanglah sebagian, meskipun hanya sebagian kecil, kemerdekaan serta kedaulatan mereka atas diri sendiri. Karena itulah maka mereka bekerja keras dengan penuh kegembiraan dan terima kasih. Terima kasih kepada Tuhan yang telah melimpahkan tenaga dan tanah garapan bagi mereka. Namun ketika mereka meninggalkan halaman rumah itu, ada juga yang sempat bertanya, "Bapak Paniling, kemanakah tanaman-tanaman Bapak? Rusak, bekas terinjak-injak."
Paniling agak bingung untuk menjawab pertanyaan itu, tapi akhirnya ditemukan juga jawabannya. Ah, semalam kuda tamu-tamuku itu lepas dari katanya. Terpaksalah kami beramai-ramai menangkap. Mereka percaya saja pada keterangan itu, bahkan beberapa orang menjadi geli karenanya. Tapi apabila mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi, pastilah mereka mempunyai tanggapan yang akan sangat jauh berbeda. Demikianlah ketika para petani meninggalkan rumah Ki Paniling. Kembali perhatian mereka tertuju kepada orang tua yang sekarang duduk, tidak lagi mengenakan jubah abu-abu. Tapi orang tua itu kini mengenakan baju lurik merah coklat serta ikat kepala yang kehijau-hijauan. Maiso Jenar dan Kebo Kanigoro telah mengenal wajah orang itu dengan baiknya bab seorang Panembahan. Tapi kali ini dalam pakaian yang lain, tidak seperti yang biasa dipakainya, yaitu jubah putih. Nampaklah bahwa wajah itu menjadi semakin segar. Cahaya matanya tidak saja nampak dalam dan damai seperti biasa, yang seolah-olah menjangkau jauh ke alam yang tidak kasat mata. Tapi mata itu kini memancar dengan terangnya, menyorot ke depan, ke masa yang akan datang, ke masa yang tidak terlalu jauh. Maka seolah-olah terjadilah suatu paduan antara masa depan yang dekat dengan masa yang tak teraba oleh panca indera. Ketika suara sendo dan tawa para petani sudah hilang di kejauhan, orang tua itu agaknya merasa perlu untuk melanjutkan keterangannya. Karena itu ia mulai berkata, "Anak-anakku sekalian, demikianlah tuah dari 2 keris yang sedang kau cari itu. Ia baru bermanfaat bagi pemiliknya apabila jiwa keris itu sudah luluh dalam dirinya. Pertandanya bahwa keris itu kehilangan kecemerlangannya. Ia kuningan, tetapi kedua keris itu menjadi tak ubahnya seperti besi biasa saja. Sama warnanya dengan sebuah pisau dapur. Sedang apabila jiwa kedua keris itu luluh pada diri seseorang, maka orang itu akan memiliki sifat-sifat khusus yang meresap ke dalam dirinya. Kiai Nogososro mempunyai watak disuyuti oleh kawula, dicintai dan disegani oleh rakyat. Dengan demikian ia akan mencintai kasih Tuhan, perikemanusiaan, memberi perlindungan kepada orang yang kehujanan dan kepanasan, memberi makanan kepada orang yang kelaparan, memberi pakaian kepada orang yang telanjang, memberi tuntunan bagi yang kehilangan jalan. Sedang Kiai Sabu Inten mempunyai watak seperti watak lautan, luas tanpa tepi, menampung segala arus sungai dari manapun datangnya, menerima dengan tadah banjir yang bagaimanapun besarnya. Namun gelombangnya dapat menunjukkan kedahsyatan dan kesediaan bergerak, dan bahkan selalu bergerak. Watak yang demikianlah yang memungkinkan seseorang dapat menemukan yang belum pernah ditemukan. Dan karenanya lah kesejahteraan rakyat dapat terjamin. Kesejahteraan lahir dan batin memberi kesempatan kepada mereka untuk mengalirkan airnya. Yang ditampung dapat beriak dengan manisnya, namun dapat bergulung-gulung dengan dahsyatnya, seolah-olah lautan itu sedang mendidih. Orang tua itu berhenti sejenak. Ia memandang berkeliling lalu melemparkan sorot matanya yang damai itu lewat lubang pintu dan jatuh di atas tanah berdebu di halaman. Kali-kali ia menarik napasnya dalam-dalam, seolah-olah ada sesuatu yang kurang pada tempatnya. Kemudian terdengarlah ia melanjutkan, "Sayang bahwa kedua keris itu masih harus dilengkapi dengan yang satu lagi, Kiai Sengkelat. Keris itu pun sekarang sudah lenyap dari perbendaharaan istana." "Kiai Sengkelat?" selama Maiso Jenar hampir berteriak. Orang tua itu mengangguk jawabnya, "Ya, Kiai Sengkelat. Tidak saja keris-keris itu tidak mau luluh pada diri seorang, tapi keris-keris itu ternyata lolos dari tempat penyimpanannya. Padahal Sengkelat pun tidak kalah pentingnya. Ia memiliki watak yang lengkap dari watak seorang prajurit. Prajurit yang setia dan patuh akan kewajibannya,
yang bekerja dan berjuang bukan untuk kepentingan diri, tetapi seorang prajurit akan berjuang untuk tanah tumpah darah serta rakyatnya dengan penuh kejujuran dan tanpa pamrih dalam lingkaran kebaktian dan cinta kasih yang maha agung. Suasana kemudian menjadi hening sepi, masing-masing tenggelam dalam angan-angan sendiri. Maiso Jenar yang dengan bekerja keras dan mati-matian berusaha untuk menemukan Kyai Sapu Inten. Bahkan usahanya itu belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya. Tiba-tiba ia mendengar bahwa Kyai Sengkelat pun sedang lolos. Sedang Kebu Kanigoro sebagai seorang keturunan Brawijaya menjadi sedih pula. Bagaimanapun juga ia masih selalu merindukan kebesaran yang pernah dicapai oleh Majapahit dahulu. Tiba-tiba terdengarlah Kebu Kanigoro bertanya, "Tuan, tidak adakah huru barang istana yang dapat berusaha untuk menemukan keris-keris itu?" Orang tua itu kemudian tersenyum jawabnya, "Tidak kurang banyaknya para prajurit Demak yang disebar ke segenap penjuru. Bukankah Maiso Jenar pernah juga bertemu dengan Gajah Alit dan Paningron? Juga bukankah Aryo Palindih pernah diutus ke Banyu Biru untuk menemukan keris-keris itu? Bahkan sampai sekarang pun masih banyak dari para perwira Demak yang berkeliaran mencari pusaka-pusaka itu." Kebu Kanigoro mengangguk-anggukkan kepalanya, namun jelas terbayang di dalam kepalanya bahwa para prajurit Demak itu akan menjadi selalu kecewa karena mereka tidak akan dapat menemukan Kyai Nogososro dan Kyai Sapu Inten. Agaknya Kyai Sengkelat pun masih terlalu sulit untuk diketahui tempatnya. Sebenarnya tidaklah terlalu banyak orang yang mengetahui hilangnya pusaka-pusaka itu, sebab memang hal itu dirahasiakan. Yang boleh mengetahui hanyalah orang-orang tertentu saja. Tapi ada di antara mereka yang bertugas, terutama dari pejabat-pejabat rahasia Demak sendiri, mempunyai pamrih atas pusaka-pusaka itu, sebab mereka mempunyai pengertian yang salah, seolah-olah siapa saja yang memiliki pusaka itu dengan sendirinya akan dapat menduduki tahta.